Usai hancurkan Borussia Dortmund 4-0 di Luis Companys, Barcelona kini berada di posisi yang unggul untuk menjalani leg kedua. Bermain di Signal Iduna Park, Barca bahkan dijagokan lagi bakal keluar sebagai pemenang. Apalagi mengingat di fase Liga mereka sudah pernah mengalahkan Dortmund di kandang Jerman. Namun begitu Barcelona waspada dengan yang namanya remontada. Mereka punya memori kelam ketika kena comeback setelah unggul di leg pertama kandang. Dortmund di sisi lain cuma berharap Magis Signal Iduna bisa membalikan keadaan dan mengantar mereka ke semifinal. Starting 11 Moment kali ini merangkum preview laga Dortmund versus Barca leg kedua. Check this out. Pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions antara Barcelona dan Borussia Dortmund tak bisa dipungkiri menjadi salah satu laga terpanas dan paling dramatis musim ini. Kedua tim datang dengan ambisi besar yang tidak main-main. Barcelona yang kini ditangani oleh Hansi Flick di musim debutnya, mengusung misi untuk kembali menjadi Raja Eropa. Flick jelas ingin mencetak kesan kuat di musim pertamanya bersama Blaugrana. Sementara itu Dortmund di sisi lain datang dengan semangat balas dendam setelah sebelumnya takluk dari Barcelona di fase Liga Champions musim ini dengan skor 3-2 di kandang mereka sendiri. Untuk memperbesar peluang kemenangan, Dortmund bahkan telah mengambil langkah besar dengan mengganti pelatih mereka. Nuri Sahin yang sebenarnya kurang menunjukkan prestasi dipecat dan klub asal Jerman tersebut menunjuk Niko Kovac. Kovac kini mengusung misi menjungkalkan Flick, mantan asisten yang dulu pernah menggeser posisinya di Bayern. Sayangnya, bagi Dortmund, semua rencana itu ternyata runtuh di leg pertama. Sejak peluit awal, Barca menunjukkan intensitas tinggi dan mendominasi jalannya pertandingan. Gelontoran gol dari trio paling gacor sejak MSN, RLY, membuat Dortmund gigit jari. Lewandowski, Rafinha, dan Yamal benar-benar memporak-porandakan Dortmund dengan kekalahan 4-0. Kemenangan 4-0 ini bukan hanya memberikan keunggulan agregat besar bagi Barcelona, tapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa mereka kembali serius di Liga Champions. Di sisi lain, Dortmund harus menelan kenyataan pahit bahwa pergantian pelatih belum cukup untuk mengimbangi level permainan Barca. Meski Barca telah unggul 4-0 atas Dortmund di leg pertama yang digelar di Luis Companys, namun pelatih Hansi Flick rupanya tetap memilih untuk menjaga kewaspadaan. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Flick menegaskan bahwa timnya belum sepenuhnya sukses. Ia menegaskan bahwa Barcelona belum benar-benar lolos ke babak berikutnya, karena masih ada leg kedua yang akan berlangsung di Signal Iduna Park. Baik hasil maupun performa adalah hal yang penting. Kami bermain dengan baik dan ketika Anda bermain seperti itu, Anda akan mencetak gol. Namun kami belum lolos, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sepak bola adalah olahraga yang gila, ujar Hansi Flick. Peringatan Flick itu tentu bukan tanpa alasan. Barcelona punya sejarah pahit soal comeback alias remontada. Pada tahun 2018 mereka pernah mengalahkan AS Roma 4-1 di leg pertama perempat final Liga Champions. Namun leg kedua di Olimpico jadi mimpi buruk bagi mereka. Klub asal Katalan kalah 0-3 dari Roma, membuat tuan rumah lolos lewat keunggulan agresivitas gol tandang. Ironisnya, setahun kemudian, nasib serupa kembali terulang. Di semifinal musim 2018-19, Barcelona sempat unggul 3-0 atas Liverpool di Camp Nou. Tapi di leg kedua di Anfield, mereka dihancurkan 0-4 dan tersingkir lagi dengan cara yang menyakitkan. Dua kejadian ini membuat istilah remontada jadi trauma yang masih terasa hingga saat ini. Karena itulah, Flick punya alasan kuat untuk bersikap realistis. Meski Dortmund tampak tak berdaya di Luis Companys, mereka tetap tim dengan sejarah panjang dan dukungan fanatik di kandang. Barcelona pun harus tetap siaga, apalagi jika mengingat musim-musim sebelumnya mereka kerap kesulitan menghadapi tim-tim dari Jerman. Sejak 2019, faktanya Barca memang tak pernah menang melawan klub Bundesliga. Entah itu Bayern Munchen yang jadi momok atau Eintracht Frankfurt yang menyingkirkan mereka dari Liga Eropa.
Barca baru bisa mencicipi kemenangan atas tim Jerman setelah kursi kepelatihan mereka diduduki Hansi Flick. Meski Barcelona patut berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya remontada, tapi pada kenyataannya Borussia Dortmund kini berada dalam situasi yang hampir mustahil. Kekalahan 4-0 di leg pertama di Stadion Luis Companys menempatkan mereka dalam posisi yang hanya bisa berharap pada keajaiban. Barcelona yang sekarang bukan sembarang tim. Mereka dilatih oleh Hansi Flick, sosok yang dikenal dengan kecerdasan taktiknya dan diperkuat Robert Lewandowski, striker haus gol yang sangat mengenal seluk-beluk Dortmund. Kombinasi Flick dan Lewandowski sudah lama menjadi momok menakutkan bagi Die Borussen. Secara statistik, Hansi Flick telah mencatatkan 7 kemenangan dari 7 laga menghadapi Borussia Dortmund sejak era kepelatihannya di Bayern Munchen, termasuk kemenangan di ajang Super Cup dan Bundesliga. Sementara itu, Lewandowski mencetak total 29 gol dalam 28 laga melawan mantan klubnya itu. Maka sangat realistis untuk menyimpulkan bahwa kebangkitan Dortmund di leg kedua nanti tak hanya membutuhkan performa luar biasa, tapi juga harus berharap Barcelona tampil di bawah standar mereka. Namun begitu, perlu diingat juga bahwa leg kedua nanti akan digelar di Signal Iduna Park, markas Dortmund yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai benteng kokoh di kompetisi Liga Champions. Sebelum kekalahan 2-3 dari Barcelona di fase Liga musim ini, Dortmund sempat tak terkalahkan dalam 13 laga kandang di ajang UCL sejak 2021. Atmosfer Yellow Wall selalu menjadi senjata tersembunyi mereka, dan dengan dukungan penuh dari para supporter, apapun bisa terjadi di malam Eropa. Barca memang menang di fase Liga, namun begitu mereka hanya menang tipis 2-3 dan gagal membantai sang tuan rumah. Ini bisa jadi sinyal kuat bahwa Dortmund di kandang adalah mimpi buruk semua klub. Laga-leg kedua antara Borussia Dortmund dan Barcelona diprediksi akan berjalan dengan tensi tinggi sejak menit awal. Dortmund yang tertinggal 0-4 secara agregat tentu tidak punya pilihan lain selain bermain menyerang untuk mengejar defisit gol. Namun, keputusan untuk menekan terlalu tinggi bisa menjadi bumerang. Jika lini belakang mereka terlalu terbuka, Barcelona bisa memanfaatkan celah itu untuk melancarkan serangan balik cepat yang sangat mematikan. Dalam kondisi seperti ini, keseimbangan antara menyerang dan bertahan akan menjadi kunci bagi Dortmund. Niko Kovac dikenal dengan pendekatan fleksibel, namun bisa tetap agresif. Salah satu taktik andalannya adalah pressing tinggi yang dipadukan dengan transisi cepat ke sayap, memaksimalkan kecepatan winger dan fullback untuk menciptakan ruang. Kovac juga kerap menginstruksikan double pivot di lini tengah untuk membantu build up sekaligus menahan serangan balik. Menghadapi Barcelona, ia mungkin akan memulai dengan formasi 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 3-4-3 saat menyerang. Berharap bisa menekan sejak awal tanpa terlalu mengorbankan lini belakang. Sementara itu di kubu Blaugrana, Hansi Flick mungkin tidak akan banyak mengubah pendekatannya dari leg pertama. Dengan kemenangan besar sebagai modal, Flick justru mungkin lebih leluasa menurunkan strategi agresif sejak awal untuk meredam semangat Dortmund. Barcelona kemungkinan besar akan tetap memakai high pressing, kombinasi umpan cepat, dan memaksimalkan kehadiran Lewandowski di lini depan. Dengan sistem all-out attack yang didukung gelandang-gelandang energik seperti Pedri, Blaugrana bisa langsung mematikan semangat Dortmund jika berhasil mencetak gol cepat. Barcelona musim ini memang dikenal dengan mode bantainya, terutama saat lawan mulai goyah secara mental. Beberapa kemenangan telak di La Liga ataupun di fase Liga menjadi bukti bahwa mereka mencium kelemahan lawan. Pasukan Flick bisa sangat brutal dan tanpa ampun. Dengan keunggulan agregat yang besar, mereka mungkin lebih santai, tapi bukan berarti tidak berbahaya. Justru, dengan ruang yang lebih terbuka akibat strategi menyerang Dortmund, Blaugrana bisa kembali berpesta gol jika Kovac dan anak asuhnya tidak bisa menemukan keseimbangan yang tepat. Itulah dia Football Lovers, ulasan singkat mengenai Barcelona versus Dortmund di leg kedua. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Setelah semua analisa tadi, Barca bakal menang atau malah kena comeback? Komen di bawah ya. Jangan lupa tekan like jika kalian suka videonya, lalu subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru seputar sepak bola dari Starting 11 Moment. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya.